Halo guys, jadi hari ini kami mau ke Cirebon. Tada, ini keadaan temen aku. Yang satu lagi bahagia, yang satu lagi pengen yang satu lagi sinis karena dia nggak nyadar kamera, dikira bukan ke dia. Lanjut, ini ada, nah udah nyengir lagi kan dia. Nah ini ada Parida sama ada Eis ya. Kalau kata Eis, ini kita Daiwan menjadi influencer. Di sini ada 4 bis ya, tapi aku kebagian bis 1. Jadi udah dibagi-bagi gitu sama panitianya. Tada, ini ada Najla. Kita berdua sangat excited banget karena nanti kita di sana bakal ngebatik. Lanjut, kita geser barisan ya, karena bentar lagi kita mau berangkat. Tapi enggak, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat kayak dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Pokoknya kita harus semangat. Lanjut, ini sambutan dari Kak Frodi ya, kayak menyampaikan amanat terlebih dahulu. Pokoknya di sini kita udah nggak sabar banget, kayak pengen berangkat. Ayo berangkat bu gitu. Nah bentar lagi kita naik bis nih. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepeda kiri kanan, ikuti lari. Pokoknya kita harus ke bagian di depan. Nah kita kan udah dapet di depan, tapi ternyata harus dikosongin. Dan yap, akhirnya kita duduk di belakang guys. Tada, ini Sarah namanya. Nah ini bisnya udah jalan ya, kita tidak lupa berdoa. Macet, Cairo. Enggak, dia mah pengen balik. Nah jadi para cowok-cowok itu pengen pulangnya malam, semoga macet. Jadi mereka tuh di dalam bis tuh kayak berdoa terus, semoga pulangnya macet, pulangnya jam 12 kan gak mau ya. Nah ini kita udah sampai di apa ya, pokoknya ini udah deket sama Cirebon. Nah ini ada Batu Legend nih, Ijul ceritain tapi gak aku rekam guys. Aku udah gak sabar banget karena pengen cepet-cepet sampai. Tada, ini udah sampai di Batik Resmi Cirebon. Pokoknya ini kita turun dari bis, terus kita disuruh kumpul dulu di depan ya, karena kita mau ada sesi foto terlebih dahulu. Oke. Di sini teman-teman aku pada bete karena mereka kepanasan, karena di sana lumayan panas banget ya. Terus asap dari dalam juga lumayan keluar, kayak bau apa hangit gitu, tau nggak? Dari si getahnya itu. Pokoknya nanti ada lihat ya di dalam, nanti aku kasih tahu. Jadi ini pokoknya kita lagi repot ngevlog, semuanya pada ngevlog, pada megang HP. Nah ini kita udah mulai masuk nih ke area Batik Trusminya. Ini kita pintu masuk, udah mulai pintu masuk ya. Pokoknya di sini semua orang pada sibuk sama HP-nya sendiri. Nah ini mulai dari 35 ribuan aja ya. Jadi ya kalian yang mau kesini boleh banget ya. Nih jadi ini asap dari si wajan ini ya, tadi yang bau hangit itu, bau apa. Nah ini ada batik juga nih yang udah digantung, udah jadi ya. Terus pokoknya kita jalan. Nah ini udah dibagi-bagi satu-satu. Pokoknya setiap mahasiswa dapat 1 ya. Terus ini tuh satu kotak, ini satu tungku tuh kita harus ada berempat. Dan yap, aku udah berempat. Ada Sarah, Alia, sama Rika, terus aku. Tada, ini befornya ya, before. Nih pokoknya teman-teman aku pada excited banget karena ini kita pertama kalinya untuk mencoba ini semua. Perasaan Rika gimana? Kamu perasaannya gimana? Banget, ini first banget experience. Kamu? Aku so excited karena ini aku flashback banget. Aku udah membatik tapi jelek. Guys, Aku juga sangat excited banget karena ini pertama kalinya. Nah di sini aku videoin dulu before-nya. Tada, tiba-tiba udah jadi guys. Tapi jujur ini tuh kayak sulit banget, tapi enggak banget ya, karena ya mungkin ini aku pertama kalinya juga belajar. Ya wajar kalau misalkan pertama kali kita belum sempurna ya. Mau mulai ngelukisnya pun aku kayak gak bisa, kayak ragu gitu. Ini bisa nggak ya, bisa nggak ya? Tapi aku bisa walaupun banyak total itemnya itu tuh, tapi nggak apa-apa, itu kreasi. Nah ini udah pada selesai semuanya. Ini punya aku, nah ini punya teman-teman aku guys. Ini tuh Batik Legend dari Cirebon ya, dikenal sama banyak
orang tuh kalau Cirebon tuh ciri khasnya tuh mega mendung. Ini pengrajin yang lagi buat batik juga sama, tapi mereka tuh langsung gitu kayak gimana sih tangannya, ya Allah, boleh minjem gak bu tangannya? Seni ibunya bagus banget ya, kayak udah lancar banget, tinggal tut 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 begitu. Tapi aku mau juga dong bu, minjem tangannya ya bu kalau boleh. Pokoknya di sini tuh banyak banget pengrajin yang lagi membuat batik yang bagus ini. Aku kira buat batik tuh gampang, ternyata enggak. Tapi kalian harus cobain biar gak penasaran ya guys. Nah di sini ada tarian topeng khas Cirebon. Ya, tarian tradisional dari Cirebon. Ini kita naik ke lantai 2, kita mau masuk ke museumnya ya. Di sini tersedia sanggar tari juga, bagi kalian yang mau ikut sanggar tari di sini bisa ya. Nah, ini udah mulai masuk nih ke museumnya. Ya, nah di sini ada banyak sekali lukisan-lukisan batik ya. Tuh, bagus banget gak sih, kayak oh my god. Nah di sini di depan kita tuh ada pemandu ya yang menjelaskan filosofinya pintu kesepuhan. Nah jadi pintu kesepuhan ini tuh kenapa dibuatnya tuh pendek, kecil dan tidak begitu lebar, dikarenakan kalau kita ingin memasuki pintu kesepuhan kita tuh harus menunduk, karena kita sebagai orang awam kita harus menghargai para leluhur di sana. Nah itu dia filosofi dari pintu kesepuhan ya. Nah ini aku excited banget ya, karena banyak banget ternyata di dalam museumnya tuh bukan tentang batik aja, tetapi ada beberapa macam ya. Nah ini ada batik dari batik Soloan ya, dari 1969. Geser lagi, ini ada batik Sawah Terang Duan dari 1948 ya. Nah ini ada sketsa cara membuat batik. Jadi pertama-tama tuh kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah ini ada topeng buat tari tradisional tadi ya, tarian tradisional khas Cirebon. Dan ini ada jenis-jenis canting. Ada banyak sekali jenis-jenisnya ya, bukan satu aja. Nah di sini ada batik cap juga, ada banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini ada alat dan bahan ya. Ada gawangan, terus kompor kecil, terus ada juga apa ini, cantingnya, terus sama wajan buat tempat kita lilinnya itu. Nah di sini juga ada beberapa jenis kain-kain ya. Nah ini yang aku pegang ada kain emboss. Jadi di sini kain-kainnya tuh bisa dipegang ya. Kalian kalau mau pegang juga boleh ya, nggak dilarang. Nah ini kalau nggak salah tuh kain sutra, bagus banget. Nah kalau yang ini tuh batik printing ya, modelnya tuh kayak gini tuh, kan bagus banget. Kalau yang ini satu lagi tada, ini batik cap ya. Tuh kan kayak oh my god. Nah satu lagi ini batik tulis. Nah ini kita ketemu mirror selfie. Ini kita gaya-gayaan dulu ya guys. Nah aku suka banget sama ruangan yang ini ya, kayak estetik banget menurut aku. Nah ini ada baju tradisional dari tarian Cirebon tadi. Nah ini ada batik juga. Di sini juga ada wayang golek Sri Kandi dan Putih Sinta ya. Nah ini kita udah selesai menelusuri Museum Batik Trusmi. Ini kita lanjut ke supermarket yang isinya oleh-oleh buat pulang nanti. Ini ada baju mulai dari 27.000 sampai 69.000. Nah ini aku langsung masuk ke oleh-oleh makanan ya, karena emang buat orang rumah. Ini aku ketemu dosen. Ibu beli apa aja nih bu? Baru dapat ini nih, belum muter-muter. Kamu udah dapat apa aja? Belum dapat apa-apa. Oh silakan muter-muter ya, biar dapat makanan banyak, murah-murah juga. Oke, baik bu. Tadi pas belanja gak ke record karena emang lagi buru-buru banget, takut ketinggalan. Ini tuh juga diburu-buru, oh my god, takut ketinggalan bis. Pokoknya ini kita naik bis, terus udah dikasih makan siang ya. Terus ini makan siangnya itu kita mendapatkan apa ya, jing tada, hokben. Kita dapat makan hokben guys. Pokoknya ini kita makan dulu karena abis ini kita mau ke keraton kesepuhan. Jadi sebisa mungkin kita harus habiskan makanan ini di dalam bis ya. Pokoknya ini aku makan dulu di Andi, aku lagi unboxing. Susah banget ternyata bukanya, enggak sih, tapi kayak susah enggak. Nah pokoknya aku di sini fokus makan dulu karena aku lapar banget, menguras energi ya. Tadi lumayan jauh juga jalannya,
kayak lapar banget. Aku sama Rika kelaparan. Enggak sih, tapi emang lapar banget. Jujur ya enggak. Yummy. Nyam 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 nyam. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. A few moments later. Nah ini kita sudah tiba di Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Nah ini kita langsung diarahin buat masuk satu-satu ya. Nah ini nih, gak heran lagi ya guys, semuanya pada pegang HP semua karena ini tugas UASnya itu vlog, membuat vlog ya. Pokoknya ini kita antri satu persatu karena pengunjungnya lumayan banyak juga. Jadi ya mau gak mau kita harus antri jalannya guys, gak boleh buru-buru ya nanti jatuh. Nah jadi bangunan ini tuh didirikan pada tahun 1529 ya, pada masa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Siti Inggit ini tuh memiliki 2 gapura ya dengan motif bentar bergaya arsitek Majapahit. Nah di sini kita kumpul dulu, dijelaskan terlebih dahulu asal usulnya Siti Inggit ya. Mari kita simak. Kakak dan adik itu di sana ada catatan Belanda mempunyai politik adu domba. Ada yang tahu namanya apa? Politik adu domba Belanda. Yaitu Impra ya. Itu yang tadinya keraton satu kakak beradik akhirnya pecah. Di Cirebon ada 2 sultan, 2 keratonnya. Karena di sini ditempati oleh yang lebih tua atau kakaknya, maka disebut keraton Kasepuhan, dari kata sepuh atau. Nah ternyata nggak ke-record semuanya guys. Nah terus pokoknya ini kita langsung menuju ke Museum Pusaka. Lari, semuanya pada lari ya, aku juga ikut lari jadinya. Nah terus ini kita baris dulu di depan pintu ini ya, kayak ngejelasin. Jadi waktu itu tuh pernah ada lonceng ya, tapi sekarang loncengnya tuh udah dicopotin. Pokoknya kita ini semuanya fokus sama HP, di videoin semuanya karena untuk tugas vlog. Nah ini kita kebetulan berkunjung ke sana tuh lagi bertepatan Muharram ya. Jadi di Keraton Kesepuhan ini tuh lagi ada pencucian pusaka. Ya kayak oh my god, dibilang beruntung sih ya beruntung ya, karena kita bisa menyaksikan sebuah pencucian pusaka tersebut. Nah ini pokoknya aku lagi ngantri ke dalam. Pokoknya gimana caranya aku harus dapetin video ini. Ya nih kan tuh banyak banget. Nah akhirnya aku kebagian juga tempat buat videoin guys. Nah ini tuh cara pencucian pusakanya tuh seperti ini ya. Itu menggosok-gosok menggunakan jeruk nipis. Nah pencucian ini dilakukan pada bulan Muharram saja ya, atau 1 Suro. Ini ada silsilah Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Selanjutnya di sini ada foto Sultan Kesepuhan yang ke-14. Beliau sudah meninggal sejak 2020 dalam usia 55 tahun. Jadi otomatis tahta Sultan Keraton Kesepuhan ini tuh digantikan oleh anaknya beliau, anak yang saat ini menjabat yang ke-15. Nah terus ini kita langsung masuk ke dalam museum pusakanya. Pokoknya ini kita liatin amatin ada apa aja di dalam. Nah lanjut, di sini ada uang ya, yang bulat-bulat itu tadi uang guys. Nah ini di bawahnya tuh ada peti. Jadi pada masa itu belum ada tas, jadi naruh uang, pakaian, apapun itu benda-benda dimasukkan ke dalam peti agar lebih aman. Nah di sini bapaknya menyampaikan sedikit edukasi terkait suntik KB. Jadi suntik KB itu udah ada dari zaman dulu ya. Nah ini peti yang tadi aku jelasin, kalau misalkan mau berangkat kemana-mana kita masukin barang-barang berharga ke dalam peti ini. Nah ini edukasi dari yang bapak tadi jelaskan ya.
Nah, di sini ada kereta kencana, jadi ditariknya itu menggunakan kebo bule atau sering disebut dengan kebo albino ya, yang warna putih. Karena menyimbolkan kesucian, dan yang boleh naik kereta kencana ini tuh khusus untuk sultannya saja ya. Kereta kencana ini sudah tidak digunakan, jadi dimuseumkan. Nah, terus di sini ada banyak sekali gamelan-gamelan ya. Lanjut, di sini ada foto Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Foto ini hasil imajinasi seniman ya, yang dibuat dengan 3 dimensi. Jadi setiap kita bergerak pasti foto ini seakan-akan mengikuti arah gerak kita. Lanjut, ini ada kereta kencana. Kereta kencana ini masih bisa digunakan 1 tahun sekali ya. Kemarin pada 1 Suro digunakan untuk keliling, dan yang hanya boleh naik kereta kencana ini tuh hanya sultannya saja. Lanjut, di sini ada alat pemotong padi, namanya itu ani-ani. Bukan ani-ani itu ya, tapi ini tuh alat pemotong padi. Jadi pada zaman dahulu orang Jawa tuh mengenalnya dengan sebutan ani-ani. Kalau orang Sunda mengenalnya dengan parit. Nah, dari sini kita langsung diajak ke tempat tinggalnya sultan, yaitu istana. Tada! Nah, ini kita udah sampai di depan musola. Jadi musola ini hanya boleh digunakan keluarga saja pada masa itu. Tetapi saat ini Keraton Kesepuhan sudah menjadi destinasi wisata. Jadi pengunjung diperbolehkan untuk sholat di sini. Nah, ini kita langsung diarahkan menuju Istana Kesultanan. Let's go! Nah, di sini pemandu menyampaikan bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Nah, di sini kita lihatnya hanya lewat kaca saja. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pada tahun 2013 sempat ada pengunjung yang nakal menyenggol cangkil yang umurnya sudah 500 tahunan. Oh my god, jadi kan kita imbasnya ya. Padahal kita penasaran banget pengen masuk. Tapi gak apa-apa, yang penting udah gak penasaran lagi isinya kayak gimana ya. Lanjut. Jadi kita kalau ingin bertemu dengan sultan atau raja itu bisa ya, tetapi kita tuh harus membuat janji 1 bulan, maksimal tuh 1 bulan. Oh my god, mau ketemu raja. Nah, ini tuh tempat tunggu ketika ada tamu yang ingin bertemu sultan atau rajanya. Jadi nanti kita diarahkan ke sini terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau buat janji sama sultan? Berpasangan. Oh nih, tenang Rika. Dan juga punten di depannya ini ada meja dan juga kursi batu. Ini yang mana dibawa dari Kalingga, India. Jauh ya. Yang mana dibawa oleh penemu bunga bangkai. Ini adalah juga salah satu bukti bahwa zaman dahulu itu penyebaran agama Islam itu yang pertama kali itu adanya di keraton ini. Sebagai pusat penyebaran agama Islam. Keraton ini dibuat itu bukan hanya untuk kekuasaan, bukan. Sebagai pusat penyebaran agama Islam. Itulah contohnya kenapa sultan di sini hanyalah pemangku adat saja. Tidak boleh ada kaitannya dengan dunia pemerintahan. Nggak boleh. Jadi sultan tidak boleh menjabat wali kota. Itu lain nggak boleh. A few moments later. Kak Windy, gimana perasaannya hari ini? Karena sebagian dari pengunjung ya. Rasanya senang, banyak pengalaman, apalagi di Batik Resmi. Betul, oke. Makasih Kak Windy. Ya, karena ini udah selesai, kita langsung pulang aja ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru. Pokoknya kalian yang belum pernah kesini harus kesini ya. Pokoknya aku saranin banget ya kalian untuk kesini. Nah, ini kita udah sampai di kampus ya. Ini bisnya lagi parkir dulu. Habis itu baru kita boleh turun guys. Yeay, ini kita bawa oleh-oleh.
Rika ada oleh-oleh, aku juga ada. Banyak sekali gembolannya ya. A few moments later. A few moments later. Alhamdulillah guys, kegiatan hari ini sudah selesai semuanya. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dari awal sampai akhir. Bye bye.